Ya, 70 hari lagi kita akan menyambut tim nasional China di pertandingan matchday ke-9 dari kualifikasi grup C, di kualifikasi Piala Dunia tentunya. Selepas kemenangan dari Bahrain 1-0 di Gelora Bung Karno, tentunya ini membuat posisi kita di grup C cukup aman di peringkat 4. Meskipun tentunya masih dibutuhkan lagi setidaknya 3 poin untuk bisa mengunci posisi 3-4 atau lolos ke round 4 di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Nah, teman-teman, kita semua sudah bahas ya bagaimana penampilan yang sangat gemilang Garuda di GBK 2 hari lalu. Masih panjang memang, masih sekitar 2 bulan lagi kita akan menghadapi China, tapi ini pertandingan yang tentunya sangat penting, yang juga kita butuh hasil maksimal untuk bisa menjaga asa kita lolos ke Piala Dunia. Nah, dari kabar terakhir ada informasi yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan, di mana dua punggawa Garuda yaitu Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand ini sudah confirm tidak bisa tampil untuk menghadapi China nanti. Ya, tentunya ini merupakan sebuah kerugian yang cukup berpengaruh juga. Di bawah Mister Gawang, selama ini sejak mulai dari pertandingan pertama round 3 kita selalu mengandalkan Martin Paes dalam menjaga benteng pertahanan Garuda. Cukup banyak penyelamatan penampilan dari yang bersangkutan ya di round 3 kali ini, termasuk juga clean sheet 3 kali dicatatkan oleh Martin Paes, yaitu saat kita menghadapi Australia di pertemuan pertama, kemudian saat kita mengalahkan Saudi di akhir November lalu atau di bulan November lalu, dan terakhir saat mengalahkan Bahrain 1-0. Kehilangan Martin Paes pasti harus dicari solusinya ya, dan kemudian beruntung di saat yang bersamaan in time kita berhasil menaturalisasi seorang Emil Audero Mulyadi. Ya, meskipun ada banyak isu yang mengikuti Emil, tapi suka atau tidak suka kita akan membutuhkan dia di pertandingan nanti tanggal 5 Juni. Ya, dengan segala hormat juga kepada Nadio dan juga Hernando Ari, kemampuan dari Emil, pengalaman dia, bahkan digadang-gadang menjadi salah satu calon penjaga gawang Italia ya saat itu, walaupun ada Donnarumma paling tidak 3 besar, tapi memang ada sedikit declining, tapi it's okay buat Indonesia, dia menjadi penjaga gawang dengan kualitas yang sangat mumpuni. Tentunya Emil ada di urutan pertama, ada di ball position untuk mengganti Martin Paes saat nanti kita menjamu China 5 Juni mendatang. Keputusan dia juga untuk hengkang atau dipinjamkan dari Como ke Palermo ke Serie B ini menurut gua cukup positif ya. Di klub barunya ini dia tampil cukup baik, mencatatkan beberapa kali clean sheet, dan yang paling penting adalah competitiveness levelnya ini juga terjaga. Jadi ya kita harapkan dia juga tidak cedera sampai dengan nanti tanggal 5 Juni, walaupun kita tahu klubnya juga sedang berusaha untuk paling tidak terseok lagi ke peringkat bawah ya. Jadi isunya ini sekarang yang absen benar-benar absen itu 2, tapi mudah-mudahan juga para pemain tidak terlalu tidak terlalu berlebihan ya memaksa kemampuan dia saat nanti mendekati akhir musim. Pastikan ada yang mulai title race lah atau menghindari degradasi. Kita berharap tidak ada hektik dan semuanya fit. Jadi termasuk juga Emil Laudero. Nah, yang berikutnya Lino juga sudah confirm tidak bisa main, tidak bisa tampil. Dia memberikan assist buat oleh Romney di laga terakhir, dan saat menghadapi Saudi juga kita tahu dia mencetak 2 gol. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya peran dari Lino di gugusan penyerangan tim nasional kita. Kehilangan dia tentunya tidak bisa kita hindari, tapi juga harus kita hadapi dengan mencari pengganti yang setimpal. Nah, ini menarik ya, kebetulan ada beberapa opsi yang bisa saja masuk step in untuk menggantikan Lino di posisi dia. Ya, nanti gua akan ajak juga teman-teman berdiskusi, pasti kalian punya versi. Karena kalau Martin Paes, gua rasa kita aklamasi yang menggantikan adalah Emil Laudero. Tapi kalau Lino kelihatannya ini akan bervariasi, akan banyak pasti, karena dengan alasan berbeda-beda, dan itulah menyenangkannya kita berdiskusi. Pertama, yang punya kandidat untuk menggantikan dia ini bukan berdasarkan prioritas ya, tapi yang gue inget aja, Rafael Struijk ya. Rafael Struijk, dia punya daya serang, dia bisa membuka ruang. Pas lawan Australia pun penyebab kita dapat penalti walaupun gagal itu dari Rafael Struijk. Ya, kelemahannya adalah body balance. Kita lihat saat menghadapi Australia beberapa kali dia kalah body charge, dan kemudian juga minute play-nya bersama Brisbane Roar itu sangat minim, jarang mendapatkan kesempatan, sehingga competitiveness levelnya ini juga menjadi pertanyaan. Jadi mudah-mudahan ada waktu sekitar 2 bulan untuk memperbaiki catatan dia bersama Brisbane Roar, sehingga
Walaupun memang dia diminta untuk menggantikan Lino, performanya tetap Cihui. Nah gitu ya. Yang kedua yang mungkin juga berperan untuk menggantikan dia adalah Eleanor Reinders. Ya, menurut gue Eleanor Reinders tidak terlalu buruk. Terlepas dari ada satu peluang yang didapatkan dia saat menghadapi Bahrain, tapi waktu di Australia dia juga mendapatkan satu peluang. Ya dikreasikan, tapi memang ada one hand save yang sangat baik dari Matthew Ryan. Ini mantan penjaga gawang cadangan dari Arsenal, sehingga ya akhirnya saat itu kita tidak bisa mendapatkan satu gol lagi. Ya whatsoever kita juga tetap akan kalah karena memang kita kalah dalam segala hal saat itu. Nah ini dua pemain yang katakanlah punya punya peran untuk mengganti peran dari Lino ya. Nah yang ketiga adalah mengubah formasi ya menjadi double pivot DM ya, artinya posisi dari Lino bukan tidak mungkin digantikan oleh Ricky Kambuaya juga, bisa bertahan, bisa nyerang juga, dan ini akan menjadi menarik ya karena Ricky Kambuaya penampilannya di musim ini bersama Dewa United cukup baik, dan kemarin pun saat diberikan waktu sekitar mungkin 15 menit ya di GBK dia tampil sangat terengginas, sangat militan, dan bahkan dia memberikan kipas kepada Iliano kalau nggak salah juga cukup baik. Ini juga bisa menjadi alternatif sehingga peran Tom Hayen nanti mungkin akan lebih didorong ke depan. Nah yang berikutnya adalah mungkin menampilkan juga pemain yang punya punya daya juang gitu ya, atau daya gedor ya, yaitu pemain depan, bisa katakanlah Ramadan Sananta atau Septian Bagaskara. Tentu kemungkinan ini tidak besar, tapi ya itulah alternatif sejauh ini yang yang punya potensi lah untuk menggantikan Lino di depan. Tapi ada satu lagi nih kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu juga mendorong Dean James. Dean James bisa bermain sebagai penyerang kiri, ya mungkin nanti Ragnar akan masuk ke dalam menggantikan peran Lino. Dan di awal karirnya pun Dean James adalah berperan sebagai left winger. Hanya di 2 klub terakhir, termasuk di Go Ahead Eagles, Dean James itu berperan sebagai left back. Ya dulunya dia berperan sebagai left winger, dan 2 pertandingan lalu pun di Eredivisie dia mencetak gol. Artinya dia punya kemampuan daya tekan yang cukup baik, bahkan juga bisa mencetak gol. Jadi punya potensi juga untuk menggantikan peran Lino. Sebenarnya bukan peran Lino tapi peran Ragnar. Ragnar nanti akan lebih bergerak bebas di tengah gitu ya. Dan tentu terakhir last but not least juga ada kemungkinan Emiliano Jonathans yang on the way katanya naturalisasi, tapi ini memang belum firm. Ya tentu kita tunggu nanti keputusan apa yang diambil oleh Patrick Kluivert dan juga PSSI terkait dengan situasi terakhir. Nah seperti yang gue bilang tadi, gue akan melemparkan pertanyaan ke kalian soal siapa nih kira-kira pemain yang paling pas untuk menggantikan posisi Martin Paes dan Lino di pertandingan lawan China nanti. Kalau Martin Paes, gue yakin kita hampir semua sepakat yang menggantikan adalah Emil. Tapi Lino pasti akan banyak versi dan banyak alasan. So tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Dan pastinya gue mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak, dan yang buat berpuasa, semoga kalian dikuatkan sampai dengan nanti hari kemenangan. Terima kasih teman-teman semua, dan adios.